Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-209 dengan judul Keluar. Langsung ke dalam alurnya. Mata King Sui bersinar merah dan pembunuhan yang intens memenuhi tubuhnya. Putrinya berada di alam surgawi baru, dan alam surgawi baru ini telah dibangun oleh mereka. Ini rumah mereka. Pada saat ini, seseorang telah mendobrak pintu dan akan menghancurkan rumahnya. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu adalah benda langit kuno, dia, King Sui, masih akan membunuh. King Sui menyerang ke depan. Master Hong San dan Master South Cloud terdiam sesaat sebelum ekspresi mereka berubah drastis. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi dan bergegas maju. King Lin tercengang, dan perjuangannya paling intens. Namun, dia melihat lusinan makhluk surgawi tertawa liar saat mereka membelah sungai perak. Kesenjangan itu mengungkapkan puluhan ribu kultivator alam batin yang dipenuhi ketakutan. King Lin meraung dan melangkah maju. Berhenti. Sesama surgawi kuno, ini adalah alam surgawi batin saya. King Lin bergegas ke depan saat dia meraung, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, sekitar 7 atau 8 orang berbalik. Mata mereka menunjukkan cahaya emas yang mendominasi dan mereka melambaikan tangan mereka pada mereka berempat. Gemuruh-gemuruh bergema dan badai emas yang dipenuhi dengan kekuatan garis darah surgawi menyerbu mereka berempat. Saat badai bergemuruh, King Lin, Master Hong San, dan Master South Cloud gemetar. Apa nyali? Anda berani menghentikan kami para Celestial menyerap Joss Flames. Salah satu yang mencibir. Kata-katanya mengandung arogansi tanpa akhir dan rasa superioritas. Badai emas ini mengandung garis keturunan surgawi dan menghasilkan penindasan yang merupakan musuh alami bagi orang-orang di alam batin. Ini menyebabkan King Lin, Master Hong Shan, dan Master South Cloud mundur karena terkejut. Namun, kekuatan garis keturunan ini tidak berpengaruh pada King Sui, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia menerobos badai emas, menuju lusinan surgawi, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Namun, dia masih agak lamban. Selusin celestial yang keluar lebih dulu telah tiba di atas alam surgawi baru. Mereka memandangi puluhan ribu pembudidaya yang memandang mereka dengan ketakutan dan tertawa. Beberapa orang segera melepaskan tekanan garis keturunan mereka sehingga para pembudidaya di bawah tidak berani bergerak. Kemudian beberapa dari mereka turun. Salah satu dari mereka menangkap seorang pembudidaya wanita dari Sungai Suman dan hendak menghirup. Begitu dia menghirup, dia akan bisa mengubah pembudidaya wanita ini menjadi Joss Flames dan menyerapnya. Namun, tepat pada saat ini, surgawi kuno menyebarkan perasaan ilahi sambil tertawa liar. Tepat saat akal ilahi menyebar, tawanya berhenti dan matanya melebar. Kepanikan yang tak terbayangkan muncul di wajahnya dan dia menjerit. Teriakannya memilukan. Saat dia berteriak, semua orang terkejut. Celestial yang telah menangkap pembudidaya wanita tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya padanya dan menatap orang yang berteriak. Patungnya. Ada patung dirinya di sana. Teriakan sedih bergema. Lusinan celestial yang telah tiba dan lusinan yang datang setelah semuanya membeku sesaat. Indra ilahi mereka menyebar, dan setelah melihat puncak yang jauh, mereka semua tersentak. Celestial yang meraih kultivator wanita melonggarkan genggamannya dan wajahnya menjadi pucat. Itu dia. Mengapa patungnya ada di sini? Penemuan mendadak ini menyebabkan ketakutan muncul di wajah puluhan benda langit. Mereka tidak bisa melupakan kekuatan panah itu di alam surgawi kuno 3 tahun lalu. Baru pada saat inilah si Tunan terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan batu giok. Batu giok ini diberikan kepadanya oleh Wang Lin. Ketika mereka bertemu di planet Suzaku dan Wang Lin memberitahunya tentang alam surgawi kuno. Wang Lin telah memberitahunya bahwa begitu surgawi muncul,
jika mereka mencoba membunuh para pembudidaya, hancurkan giok ini. Situnan mengeluarkan batu giok dan menghancurkannya. Setelah dihancurkan, aura Wang Lin meletus dari batu giok ini. Lusinan celestial itu sangat akrab dengan aura ini. Saat aura ini muncul, mereka tiba-tiba melihat ke langit. Langit terdistorsi dan sosok putih muncul. Sosok ini adalah Wang Lin. Batu giok itu mengandung sepotong akal ilahi. Meski itu hanya ilusi, tatapan dinginnya menyebar. Vermilion Bird, Black Tortoise, Azure Dragon, White Tiger, apakah ini yang disebut kesepakatanmu? Mata Wang Lin menatap dingin ke arah puluhan benda langit dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Keluar dari sini, dia meraung. Dengan raungan itu, niat membunuh yang mengejutkan menyebar dan memicu ingatan lusinan surgawi itu. Mereka menjerit dan wajah mereka menjadi pucat saat mereka mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan alam surgawi baru. Di luar alam surgawi baru, di antara lusinan surgawi yang keluar, ada seorang lelaki tua. Dia adalah naga Azure. Dia memiliki ekspresi suram saat dia menatap orang-orang yang telah masuk ke alam surgawi yang baru. Dia mendengus dingin sebelum mengambil langkah ke depan dan menggenggam tangannya. Orang tua ini tidak cukup ketat dan terlambat selangkah. Saya berharap fellow cultivator akan memaafkan kami. Orang tua ini akan memberi Anda penjelasan. Untungnya, tidak ada korban jiwa, jadi, fellow cultivator, mohon jangan marah, kesepakatan kita masih berjalan. Kami dari alam surgawi kuno tidak akan membunuh seorang kultivator alam batin. Petik 2. Di alam luar, Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan tatapan dingin. Dia sudah lama mengharapkan ini, itulah sebabnya dia meninggalkan batu giok di sana. Dia melihat surgawi itu pergi dengan kekalahan dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Tidak ada keraguan. Wang Lin berdiri dan menyerbu ke kejauhan. The Ancient Celestial Realm adalah yang asli dan kemudian dibagi menjadi dua. Meskipun telah terbagi antara alam dalam dan alam luar, mereka masih terhubung. Sekarang alam surgawi kuno alam dalam telah terbuka, alam surgawi kuno alam luar juga akan terbuka. Meskipun ada formasi yang memblokir pergolakan di dalam alam dalam, beberapa pembudidaya langkah ketiga di alam luar masih merasakannya. Secara khusus, mata penguasa dibanjiri ketidakpercayaan ketika dia tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan Wang Lin. Tidak baik, dia akan menggunakan kekuatan panah untuk menghancurkan alam surgawi kuno di luar alam. Dia segila ini. Dia pasti sudah mempelajari segalanya, bahwa tempat ini hanyalah dunia gua. Ekspresi Sovereign berubah dan kemudian dia menyerbu ke bintang-bintang. Pada saat ini, bukan hanya miliknya, tetapi ekspresi semua kultivator langkah ketiga yang mengamati Wang Lin berubah. Mereka semua mengerti apa yang akan dilakukan Wang Lin pada saat bersamaan. Wang Lin bergerak dengan kecepatan penuh. Dari posisinya, dia hanya perlu sekejap untuk tiba di mana saja di sistem bintang kuno. Dia menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di domain bintang di mana ada banyak celah spasial. Domain bintang ini sekarang memiliki celah yang tak terhitung jumlahnya, dan gemuruh menggelegar datang dari dalamnya. Saat Wang Lin tiba, domain bintang sepertinya runtuh dan celah raksasa muncul. Aura alam surgawi kuno datang dari dalam, dan tawa gila mengikuti. Sosok emas keluar dari celah. Sosok-sosok ini juga benda langit kuno. Mereka semua adalah murid dari 7 Dao Sekte, tetapi mereka tidak lagi setia kepada 7 warna Celestial Sovereign tetapi kepada para selir. Lebih tepatnya, mereka setia pada mitra Dao yang ditinggalkan penguasa surgawi 7 warna untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Tanpa perintah dari mitra Dao 7 warna Celestial Sovereign, mereka tidak akan mengikuti perintah 7 selir.
Bisa dikatakan bahwa inilah akar penyebab perang besar di dalam gua. Mereka adalah kartu as terakhir yang dimiliki para selir kekaisaran surgawi. Ketika semua orang menyadari apa yang akan dilakukan Wang Lin, ekspresi selir ketujuh berubah sangat dan dia bergegas menuju Wang Lin. Bahkan selir ketiga terguncang dan dengan cepat dilarikan. Tawa gila bergema di dalam celah saat sosok emas terbang keluar. Namun, semua orang yang keluar segera melihat kultivator berambut putih dengan warna putih yang sepertinya menunggu mereka dengan mata tertutup. Mereka tidak mengenali Wang Lin. Meskipun Wang Lin memiliki tingkat kultivasi, mereka tidak menganggapnya sebagai ancaman. Tawa liar dan kegembiraan memenuhi mata mereka. Kami akhirnya bisa keluar. Karena kita ada di sini, maka keempat jenderal pasti sudah keluar juga. Membunuh. Bunuh mereka dan dapatkan Dao Tome dan kita bisa membentuk 7 Dao Sekte baru. Petik 2. Tidak hanya kita harus membunuh mereka, tapi kita harus mengakhiri semua kehidupan di dunia gua ini. Hanya dengan begitu kita dapat membuka kembali gua ini. Petik 2. Celestial emas terbang saat mereka meraung. Salah satu celestial mengungkapkan ekspresi kejam saat dia menyerang Wang Lin. Dia sangat cepat, dan ketika dia mendekati Wang Lin, dia mengangkat tangan kanannya sambil menyeringai. Kamu pembudidaya semut, kamu tidak beruntung karena berada di depan pintu kami. Surgawi ini akan menyerapmu dan mengubahmu menjadi Joss Flames. Petik 2. Kultivator biasa dari benua astral abadi, murid umum dari 7 Dao Sekte, Anda berani menyebut diri Anda seorang celestial. Wang Lin membuka matanya dan cahaya keemasan bersinar dari mereka. Cahaya keemasan ini dibentuk dengan mengkondensasi kekuatan tetesan darah tubuh surgawi abadi. Cahaya ini mengandung garis keturunan surgawi yang sangat murni. Ketika dia melihat cahaya keemasan di mata Wang Lin, langit yang maju ke depan berhenti dan ekspresinya sangat berubah. Dia tanpa sadar mundur karena terkejut dan gemuruh bergema di benaknya. Kamu siapa? Episode ke-210, dengan judul Kekuatan Dua Panah. Langsung ke dalam alurnya. Jawabannya tidak datang dalam bentuk kata-kata tapi tindakan Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan dia mengangkat tangan kirinya. Busur Li Guang muncul dengan gemuruh dan dia meraihnya. Tangan kanannya meraih tali busur dan tiba-tiba ditarik ke belakang. Dengan dengungan, busur Li Guang mencapai bulan purnama. Anak panah yang telah membuat takut banyak orang muncul di haluan, dan ruang di sekitarnya berputar. Setelah panah muncul, dunia berubah warna dan bergetar. Celestial pulih dari keterkejutannya dan melihat ke busur. Dia merasa itu sudah familiar. Busur ini sangat familiar, busur ini, busur Li Guang. Saat surgawi mengenali busur ini, ekspresinya sangat berubah. Ketakutan dan ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia menjerit ketakutan dan mundur seperti orang gila. Dia tahu tentang busur ini dan tentang kekuatan anak panah darinya. Itu adalah harta karun yang kuat yang bahkan bisa mengguncang hati orang-orang dari rumahnya di benua astral abadi. Itu memiliki kemampuan destruktif yang menakutkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa orang ini telah duduk di sini tepat untuk menunggu mereka muncul. Orang ini telah menunggu alam surgawi kuno terbuka dan menggunakan busur ini untuk membunuh mereka. Siapa dia? Celestial mundur seolah-olah dia gila. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Perubahan besar di sini menarik perhatian semua celestial lainnya. Namun, ketika mereka melihat busur di tangan Wang Lin, merasakan gemetar bintang-bintang, dan terguncang oleh riak dari busur, ekspresi mereka semua berubah. Busur Li Guang. Sebenarnya busur Li Guang. Khawatir, celestial yang keluar mundur seperti orang gila. Mereka ingin kembali ke alam surgawi kuno.
Bertemu dengan seseorang yang memiliki busur Li Guang dan bisa menggambarnya segera setelah mereka keluar adalah mimpi buruk. Namun, meskipun mereka bergerak cepat, mereka tidak cukup cepat untuk melarikan diri dari busur Li Guang. The Sovereign tidak bisa dan mereka juga tidak memenuhi syarat. Tangan kanan Wang Lin menarik benang itu lebih keras lagi saat dia meraung. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin akan mematahkan busur. Dia menatap surgawi yang menakutkan dan mundur dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Orang-orang yang ingin dia bunuh adalah murid-murid dari 7 Dao Sekte ini. Murid 7 Dao Sekte yang sombong ini melihat orang-orang di dunia gua sebagai semut. Kamu tidak berbeda dari orang-orang dari klan Guntur tersebar. Tangan kanan Wang Lin mengendur dan dengungan bergema di seluruh sistem bintang. Tali busur itu tiba-tiba ditarik kembali dan mengirimkan kekuatan yang kuat ke panah. Suara menderu ini cukup keras untuk menghancurkan langit. Kekuatan busur Li Guang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dunia sebelum panah runtuh dan terfragmentasi saat panah melesat ke depan. Celestial yang akan membunuh Wang Lin tidak bisa mengelak. Dia menjerit saat tubuhnya roboh saat panah menembusnya. Jiwa asalnya telah padam. Dia bukan pembudidaya pertama dari benua astral abadi yang telah dibunuh Wang Lin, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir. Saat anak panah itu melesat ke depan, itu meluas hingga panjangnya puluhan ribu kaki, dan itu masih meluas. Lusinan celestial yang keluar sangat pucat. Dibandingkan dengan kecepatan anak panah, mereka seperti bayi yang mencoba melarikan diri. Dengan keras, ketiga langit runtuh dan kemudian mati dengan jeritan yang menyedihkan. Gemuruh-gemuruh terus bergema saat tiga benda langit bergetar dan runtuh. Sama seperti jiwa asal mereka akan melarikan diri, mereka hancur. Mereka dihancurkan oleh dunia gua yang mereka rasa hina. Panah itu mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini menerangi seluruh sistem bintang dan terus menyebar. Suara gemuruh terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, 8 makhluk angkasa lainnya mati. Mereka masih merasakan ekstasi saat berjalan keluar dari alam surgawi kuno, tetapi sekarang ekstasi itu berubah menjadi alasan kematian mereka. Panah itu langsung membunuh semua benda langit yang telah keluar, lalu masuk ke dalam. Ini menyebabkan suara gemuruh bergema di dalam celah dan memicu keruntuhan yang hebat. Dampak dari keruntuhan menyebar ke segala arah sebagai gelombang kejut. Gelombang kejut ini cukup kuat untuk mengubah lintasan planet budidaya tetapi tidak cukup untuk memindahkan tubuh dewa kuno Wang Lin. Rambut Wang Lin berkibar dengan cepat, dan gelombang kejut menyebabkan pakaiannya mengepak dengan keras. Namun, matanya tegas, seperti tubuhnya. Dia akan membunuh, dan panah ini tidak akan cukup untuk membunuh. Wang Lin tidak tahu berapa banyak orang yang berada di dalam alam surgawi kuno atau berapa banyak dari mereka yang kuat, tetapi dia mengerti bahwa busur Li Guang mungkin tidak cukup untuk menghancurkan mereka semua. Namun, dia bisa menghancurkan pembukaan ke alam surgawi kuno sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Setelah panah pertama ditembakkan, tubuh Sovereign tiba-tiba berhenti jutaan kilometer jauhnya. Dia menatap ke depan dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini bagus untukku juga. Saya menghitung bahwa dia hanya memiliki kekuatan untuk 2 tembakan. Sekarang dia telah menyia-nyiakan 1, dan jika dia menggunakan yang lain, dia pasti akan mati. Wang Lin, Wang Lin, jika Anda benar-benar menembakkan busur 2 kali dan saya tidak membunuh Anda hari ini, saya tidak akan lagi menyebut diri saya penguasa. Aku akan mengambil nama keluargamu sebagai gantinya. Sovereign tertawa saat dia bergegas ke depan. Saat dia mengambil beberapa langkah, dia tertawa seperti orang gila lagi. Dia melepaskan kebencian yang dia rasakan selama 3 tahun terakhir. Tembakan kedua, dia memang melepaskan tembakan kedua. Wang Lin, kamu sudah mati.
Pertama-tama aku akan menyegel sistem bintang kuno sehingga kau tidak bisa pergi, lalu perlahan-lahan aku akan membunuhmu. Tanpa ragu-ragu, Sovereign melambaikan tangannya dan kultivasinya yang kuat menyebar. Segel ini tidak akan mencegah orang masuk, tapi itu akan mencegah mereka pergi. Setelah melakukan semua ini, Sovereign menghilang saat dia bergegas maju. Pada saat yang sama, selir ketujuh pucat pasi. Dia terhuyung mundur dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Saat dia menatap lurus ke depan, seolah-olah dia akan mematahkan giginya karena mengatupkan begitu keras. Wang Lin, aku akan membunuhmu. Dao Master Miao Yin dan Master Iblis 9 Surga sedang bergegas melalui sistem bintang. Kebencian mereka terhadap Wang Lin tidak lebih lemah dari Sovereign dan selir ketujuh. Meskipun mereka terluka, itu belum menghentikan niat membunuh mereka. Pada saat ini, mereka bergegas menuju Wang Lin, yang telah mereka kunci. Dengan semua orang yang ingin membunuhmu ini, aku tidak percaya kamu bisa keluar hidup-hidup. Dao Master Miao Yin tersenyum. Orang tua ini akan mengekstrak sebagian dari jiwamu dan menggunakannya untuk menyalakan lentera surga selama 10.000 tahun. Hanya dengan mendengarkan penderitaannya selama 10.000 tahun kebencian saya dapat dipadamkan. Kebencian memenuhi mata guru iblis 9 surga. Wang Lin memang menarik busur untuk kedua kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggambarnya 2 kali. Kali ini, dahinya berkeringat. Tetesan darah surgawi keemasan di antara alisnya dengan cepat meredup saat dia menarik busur sepenuhnya terbuka ke bulan purnama. Panah yang ditembakkan ke alam surgawi kuno telah muncul kembali di haluan. Anak panah ini berlumuran darah dan mengeluarkan bau yang kuat dan berdarah. Di hadapannya, sebagian besar lubang ke alam surgawi kuno telah runtuh setelah panah pertama. Alam surgawi kuno yang terungkap juga berantakan. Ada banyak fragmen yang mengambang di dalam celah itu. Panah itu barusan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Pada saat busur ditarik, 2 aura datang dari dalam celah. Kedua aura itu sekuat milik Sovereign dan dengan cepat menyebar dari celah. Mata Wang Lin menunjukkan niat membunuh dan dia mengendurkan tangan kanannya. Tali busurnya berdengung dan anak panah kedua ditembakkan. Saat panah kedua ditembakkan, cahaya keemasan di mata Wang Lin memudar dan cahaya keemasan di mata kirinya menghilang sepenuhnya. Sedangkan untuk mata kanannya, masih ada beberapa mata kiri, tapi itu segera menghilang. Tidak diketahui apakah Wang Lin menyembunyikannya atau juga menghilang seperti mata kirinya. Saat panah mendekati alam surgawi kuno, kekuatan isap yang kuat datang dari ujung panah. Saat itu bergegas ke alam surgawi kuno, itu menarik celah. Ketika panah benar-benar masuk, celah ke alam surgawi kuno runtuh. Keruntuhan ini menghancurkan celah, mencegah celestial dari alam surgawi kuno luar alam keluar. Ini juga menghancurkan bagian itu dan memblokir semua kemungkinan mereka keluar. Hanya gemuruh yang teredam terus datang dari tempat pembukaan itu telah runtuh. Kedua aura kuat itu diblokir dan tidak bisa keluar lagi. Gemuruh yang teredam sepertinya menjadi semakin jauh. Wang Lin tidak bisa melihat kekuatan dari 2 tembakan itu dari busur Li Guang, tapi bagi orang-orang di dalam alam surgawi kuno, itu adalah mimpi buruk mereka. Alam surgawi kuno dari alam luar dan alam surgawi kuno dari alam dalam terhubung secara misterius. Keempat jenderal itu semuanya memiliki ekspresi serius dengan sedikit teror saat mereka melihat langit yang berputar di depan mereka. Langit seperti cermin, mengungkapkan pemandangan kabur namun mengejutkan tentang apa yang terjadi di dalam alam. Surgawi kuno luar alam. Anak ini, sebaiknya kita tidak main-main dengannya. Setelah waktu yang lama, Jenderal Azure Dragon menarik napas dalam-dalam dan ketakutan memenuhi matanya. Jenderal Black Tortoise merenung sejenak sebelum berkata, dia pasti tidak hanya memiliki 2 tembakan tersisa. Dia bukan orang bodoh dan pikirannya licik seperti iblis.
Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain melihat intinya dengan mudah? Saya kira dia memiliki setidaknya 3 tembakan lagi. Mereka berempat saling memandang dan semua mengangguk. Setelah Wang Lin menembak 2 kali, tawa bergema di seluruh sistem bintang kuno. The Sovereign muncul, dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Wang Lin. Episode ke-211 dengan judul Tidak Bisa Salah. Langsung ke dalam alurnya. The Sovereign muncul pada saat yang sangat tepat. Dia muncul tepat saat Wang Lin melepaskan anak panah itu untuk kedua kalinya. Sovereign sudah merasa seperti dia harus membunuh Wang Lin. Mempertimbangkan level kultivasi, dia sudah memasuki tahap Arcane Tribulan, jadi selain dari beberapa orang terbatas, tidak ada lawannya. Jika itu adalah identitas, meskipun dia hanyalah seorang budak, bahkan orang-orang yang berkuasa pun harus memberinya wajah. Di dunia gua ini, dia adalah pemimpin dari 5 tuan dari alam surgawi kuno. Dia telah menikmati tahun-tahun status tinggi yang tak terhitung jumlahnya dan dipandang sebagai dewa oleh pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia terbiasa berada di atas orang lain. Dia juga memiliki Dewan Sovereign. Hanya dengan satu kata, dia bisa memicu bencana di alam luar. Bahkan beberapa selir tidak berani berdiri di hadapannya. Itu adalah Sovereign. Bahkan di alam batin namanya terkenal. Hampir setiap orang yang tahu namanya akan diliputi rasa takut. Segala sesuatu yang telah terjadi mengungkapkan betapa licik dan sulitnya dia. Dari saat dia mengumpulkan pembudidaya yang kuat untuk membunuh penguasa alam tertutup, hingga kedatangan klan Tato untuk mengacaukan King Lin, dan kemudian penghancuran 4 alam surgawi. Akhirnya, dia meninggalkan banyak benih di alam batin. Zhan Xingye, murid utama dari Sekte Pemecah Langit Laut Awan, dan Air Taois. Semua orang itu telah dimanipulasi oleh Sovereign. Dia telah memicu banyak perang antara alam dalam dan alam luar. Jumlah pembudidaya yang mati oleh tangannya cukup untuk menutupi sistem bintang. Sebelum bertemu Wang Lin, dia hanya berada dalam keadaan menyesal 3 kali dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika Taois 7 warna mencoba memaksanya untuk menjadi muridnya. Namun, dipaksa oleh Taois 7 warna berarti dia memiliki bakat yang hebat. Kedua kalinya adalah ketika Old Ghost Zhan masuk ke alam luar untuk mencuri Joss Flames. Keduanya bertempur dan Sovereign kalah. Pertempuran itu membuatnya sangat mengingat nama Old Ghost Zhan. Adapun untuk ketiga kalinya, itu adalah ketika penguasa pergi ke alam batin untuk mencari panah Li Guang. Dia terluka parah oleh suara gemuruh dan terpaksa mundur. Selain 3 kali ini, dia telah melakukan apa yang dia inginkan dan tidak pernah salah perhitungan. Itu sampai dia bertemu Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin adalah musuh bebuyutannya, dan ini hampir membuatnya gila. Pertama kali dia bersekongkol melawan Wang Lin adalah ketika Wang Lin pertama kali memasuki sistem bintang kuno. Dia ingin memancing jiwa Wang Lin, tetapi dia tidak hanya dihentikan oleh Dao Master Blue Dream, dia telah kehilangan aura Wang Lin karena makam kuno. Masalah ini dianggap kecelakaan, dan Sovereign tidak mengambil hati. Namun, tak lama kemudian, pertemuan kedua terjadi. Di pintu masuk makam kuno, dia menyaksikan Wang Lin menyegel sebagian besar kekuatan alam luar. Tepat saat dia mencoba membebaskan para pembudidaya langkah ketiga di dalam, Wang Lin melepaskan raungan yang meminjam kekuatan dari lapisan terendah makam. Raungan ini terasa seperti pedang tajam yang bertabrakan dengan Sovereign. Ini membuatnya batuk darah dan segera mundur. Masalah ini hampir tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan. Meskipun Sovereign merasa tertekan, dia setidaknya mengerti alasannya. Namun, itu tidak berakhir di situ. Masih ada pertemuan ketiga antara dia dan Wang Lin. Dia telah membuat muridnya membawa busur Li Guang ke alam batin untuk memancing hantu tua Zhan. Keduanya bertarung, tetapi busur itu jatuh ke tangan Wang Lin. Namun,
Yang membuatnya murung adalah Wang Lin benar-benar berhasil mendapatkan panahnya setelah itu. Namun, bahkan pada saat itu, penguasa tidak peduli dengan Wang Lin. Dia masih mengira bahwa beberapa insiden itu hanyalah kecelakaan belaka. Bahkan jika Wang Lin memiliki busur dan anak panah, dia tidak dapat menggunakannya karena garis keturunannya. Selama Sovereign ingin membunuh Wang Lin, itu akan semudah membalik telapak tangannya. Kemudian tibalah pertemuan keempat, di mana dia dan banyak pembudidaya langkah ketiga lainnya dari alam luar menggunakan memancing bulan di sumur untuk membawa Wang Lin ke dunia palsu untuk membunuhnya. Kali ini, dia telah menghitung semuanya tanpa kekurangan dan memaksa Wang Lin untuk menggunakan semuanya. Meskipun Wang Lin akhirnya melepaskan salah satu jiwa yang telah disegel Ye Mo, itu tidak bisa mengubah kematian akhirnya. Sang penguasa yakin bahwa dia telah memikirkan segalanya dan tidak ada hal yang tidak terduga yang dapat terjadi lagi. Namun, bahkan dalam mimpinya, Sovereign tidak bisa mengharapkan kecelakaan yang terjadi. Munculnya orang gila itu menyebabkan gelombang dahsyat melanda hatinya dan menyebabkan bencana hidup dan mati benar-benar runtuh. Tidak hanya dia tidak membunuh Wang Lin, dia menjadi alasan mengapa tingkat kultivasi Wang Lin meningkat pesat. Masalah ini membuat Sovereign sangat suram. Namun, dia masih tidak mengenali Wang Lin dan masih percaya Wang Lin beruntung. Tidak sampai kelima kalinya, ketika Wang Lin membunuhnya dengan panah, Sovereign menjadi sadar setelah bertahan dengan mantra 3 nyawa. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali semuanya merupakan kecelakaan. Tapi bagaimana mungkin yang kelima kali masih merupakan kecelakaan? Wang Lin ini jelas merupakan musuh bebuyutannya. Wang Lin seperti duri di hati penguasa. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa tercekik, dan ini hampir cukup untuk membuatnya gila. Kali ini tidak bisa salah. The Sovereign muncul 100.000 kaki dari Wang Lin. Dia menatap Wang Lin saat dia melambaikan lengan bajunya dan menembak ke arahnya. Budidaya arcane tribulannya menyebar dan ruang itu sendiri bergetar saat riak tak terlihat menyebar. Wang Lin tetap tenang, tapi dia dipaksa mundur. The Sovereign bukanlah seseorang yang bisa ditangani Wang Lin. Saat kultivasi penguasa meletus, Wang Lin seperti daun sendirian menahan murka laut. Dia terus mundur. Orang tua ini telah menghitung bahwa dia hanya memiliki kekuatan untuk 2 tembakan. Tidak akan ada kecelakaan lagi. Dia sudah menembak 2 kali, dan saya tidak bisa mendeteksi garis keturunan surgawi di tubuhnya sekarang. Dia tidak bisa menggambar busur Li Guang lagi. Mata Sovereign dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Niatnya untuk membunuh Wang Lin sangat mengerikan, dan dia tidak mau berhenti sampai dia membunuh Wang Lin. Dapat dimengerti bahwa penguasa seperti ini, karena Wang Lin tampak hampir abadi. The Sovereign hampir putus asa, dan dia bahkan hampir secara tidak sadar percaya bahwa tidak mungkin membunuh Wang Lin. Setiap kali Wang Lin dihadapkan pada bahaya, beberapa kecelakaan akan terjadi di menit-menit terakhir untuk membalikkan keadaan. Kecelakaan ini membuatnya seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengubah segalanya. Meskipun semua ini tampak gila, penguasa hampir mempercayai ini. Kali ini, aku menolak untuk percaya bahwa kecelakaan bisa terjadi. Sial, bahkan jika dia memanggil guru, aku masih harus membunuh Wang Lin. Dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur untuk ketiga kalinya, aku tidak mungkin salah. Alasan Sovereign begitu yakin adalah karena hubungannya dengan garis keturunan surgawi. Bagaimanapun, dia adalah budak orang gila itu, dan dia telah memaksa garis keturunan surgawi keluar dari tubuh Wang Lin. Dia tahu persis berapa banyak kekuatan yang ada di dalam dan berapa kali itu bisa digunakan untuk menarik busur. Akan sangat sulit bagi siapapun selain dia untuk menghitungnya secara akurat. Mata Sovereign memerah di balik niat membunuh. Saat dia melangkah maju,
dunia bergemuruh, bintang-bintang bergetar, dan riak tak berujung menyebar ke segala arah. Saya tidak mungkin salah, dia pasti akan mati. Jika saya tidak bisa membunuhnya, orang tua ini akan mengganti nama saya menjadi nama keluarganya. Keinginan Sovereign untuk membunuh Wang Lin telah mencapai batasnya, sampai-sampai dia hampir gila. Pada saat ini, dia tiba di belakang Wang Lin dan telapak tangannya membantingnya. Mati untuk orang tua ini. Dia bahkan tidak berbicara dengan Wang Lin sama sekali. Saat dia menyerang, dia menggunakan mantranya yang paling kuat. Faktanya, meskipun dia sangat yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia masih sedikit khawatir. Dia takut jika dia berbicara dengan Wang Lin, suatu kecelakaan mungkin benar-benar terjadi. Selain itu, telapak tangannya ini hanyalah cara untuk mengamati Wang Lin. Bagaimanapun, Sovereign telah mengalami kecelakaan Wang Lin beberapa kali. Jejak telapak tangan raksasa muncul di antara Sovereign dan Wang Lin yang mundur. Saat muncul, ia mulai tumbuh, tetapi tidak tumbuh terlalu besar, hanya berukuran sekitar 1000 kaki. Namun, itu sangat padat, seolah-olah itu nyata. Setelah muncul, itu bergemuruh menuju Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya tidak khawatir sama sekali. Munculnya Sovereign tidak di luar harapan Wang Lin. Faktanya, jika Sovereign tidak muncul, Wang Lin harus memikirkan banyak hal dengan lebih hati-hati. Saat telapak tangan mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Bintang dewa kuno di antara alisnya, bersama dengan bintang di mata kiri dan kanannya, semuanya bersinar. Kekuatan kuno berkumpul dari tubuhnya dan terkondensasi di jari telunjuk kanannya. Dengan tubuh surgawi abadi sebagai inspirasi, ini adalah mantra yang diciptakan sendiri oleh Wang Lin, jari abadi kuno. Saat dia menunjuk ke depan, semburan cahaya hijau meletus dari tubuh Wang Lin. Itu adalah Azure Shield. Setelah itu, bayangan cahaya besar muncul di belakang Wang Lin. Aku adalah Light and Shadow Shield. Di balik Light and Shadow Shield, semburan cahaya warna-warni bergema dan kupu-kupu berwarna-warni mendarat di bahu Wang Lin, mengepakkan sayapnya. Bubuk warna-warni jatuh darinya dan itu sangat indah. Masih belum waktunya, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jejak 1000 kaki itu menutup dan bertabrakan dengan jari telunjuk kanan Wang Lin. Gemuruh, 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 gemuruh. Saat mereka bersentuhan, Wang Lin merasa tubuh ini akan runtuh. Dia batuk darah dan mundur. Jari telunjuk kanan Wang Lin segera hancur oleh telapak tangan, tapi langsung berubah. Hanya dalam beberapa napas, jari telunjuk Wang Lin dihancurkan dan direformasi lebih dari 1000 kali. Perbedaan tingkat budidaya seperti selokan raksasa, itu jauh melampaui sesuatu yang bisa dilintasi Wang Lin. Setelah beberapa napas, meski jari kanannya masih bisa mengimbangi, tubuhnya tidak bisa. Luka muncul di sekujur tubuhnya dan rasa sakit yang hebat menyapu dirinya. Perisai cahaya dan bayangan menjadi bengkok saat melintas dan kemudian runtuh. Azure Shield bersinar terang saat suara retakan bergema, dan itu terlempar kembali ke tubuh Wang Lin. Kupu-kupu 5 warna bergetar dan menghilang menjadi cahaya 5 warna. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.